Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diskriminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Sebelumnya sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN Muslim Pahlawan, dan seterusnya sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang teristimewa yaitu yang sama-sama kita hormati Ibu Pemateri kita, yaitu Ibu RT Anggreni SPD. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang kata pembuka, langsung saja kita masuk kepada susunan acara kita pada siang hari ini. Acara pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu pemaparan materi tentang modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Ervi Anggreni, dan acara ketiga kita yaitu yang penutup. Sebelum kita memasuki acara yang kedua, alangkah baiknya kita mengucapkan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada acara kedua kita, yang mana bahwasanya itu penyampaian materi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan langsung dan dipaparkan oleh Ibu Ervi Anggreni SPD. Kepada Ibu Ervi Anggreni SPD kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat-Nya kita diberi kesehatan yang tiada tara sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam juga tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan kepada zaman berpengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 04 Nawang, Ibu Ismailawati. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dan telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan aksi nyata
dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini merupakan bagian dari kegiatan program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Dari modul 1 ada modul 1.1, 2 sampai modul 1.4 yang telah saya ikuti ini. Kemudian saya akan melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan ini. Di sini kita mungkin akan saling sharing ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tentu sudah banyak belajar tentang budaya positif ini. Saya bukan menggurui atau merasa lebih punya ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Kita berdiskusi dan belajar bersama. Sekarang kita lihat dari materi yang akan saya paparkan. Nah, ini dulu Bapak Ibu. Selamat datang pada guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ini adalah konsep utama dari modul budaya positif ini Bapak Ibu. Ada 7 poin yang akan kita paparkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan setiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau pada pembelajaran paradigma baru ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita setiap siswa ini unik. Mereka ada memiliki keahliannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Itu yang akan kita gali sehingga masing-masing siswa, kalau pada pembelajaran kelas kita menganggap mereka klasikal, kita menganggap mereka sama semuanya. Kemudian lagi, kalau pada pembelajaran paradigma baru ini kita akan melihat setiap anak itu dia unik, dia memiliki perbedaan, dan masing-masing itu tujuannya adalah untuk bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang telah kita ketahui juga, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah tujuan dari pembelajaran
paradigma baru ini, sehingga dalam pembelajaran ini kita berdiferensiasi, mengharapkan siswa itu ada keunikannya masing-masing yang akan kita gali. Kemudian lagi disiplin positif. Nah, ini disiplin positif. Disiplin itu biasanya kalau kita menjalankan disiplin dalam budaya kita memakai adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Itu dari disiplin positif. Sedangkan yang kedua, disiplin sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ekstrinsik ini adalah motivasi dari luar Bapak Ibu. Sedangkan motivasi intrinsik ini motivasi yang didapatkan dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, disiplin positif. Itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Itu disiplin positif yang akan kita terapkan dalam kehidupan siswa dan pelajaran kita, siswa kita ini, sehingga mereka akhirnya mengarah tujuan kita kepada pelajar profil pelajar Pancasila. Kemudian lagi kita lihat kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada kebutuhannya untuk bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup ini seperti kita butuh makan, kemudian lagi kasih sayang. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, nanti memberikan rasa kasih sayang kepada anak, kemudian mereka rasa diterima. Itu makanya kurikulum Merdeka ini menerapkan pembelajaran itu berdiferensiasi, sehingga kita menganggap siswa-siswa kita itu ada keunikannya masing-masing. Ada yang kita terima, mereka merasa mereka diterima. Kemudian lagi penguasaan, penguasaan diri pada siswa, kebebasan, mereka bebas ekspresi sesuai dengan keunikan, bakat dan minat mereka. Kemudian lagi kesenangan, tentu setiap murid kita, kalau kita lihat di kelas kita, dia memiliki ada kesenangan yang mengikuti suatu pelajaran atau karena adanya kebebasan sehingga mereka bisa melakukan berbagai kegiatan sehingga pembelajaran berpusat pada siswa itu bisa berjalan. Kemudian lagi ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian lagi ada konsep ini, ada konsep disiplin ini ada tiga ya Bapak Ibu. Ada konsep disiplin,
disiplin kebutuhan sama manusia. Sebelumnya dulu ada motivasi perilaku manusia. Manusia ini melakukan motivasi perilakunya itu merupakan motivasi ini dalam dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian lagi ada motivasi mereka ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Biasanya murid ini melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik lagi, Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar. Yang kita lihat yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid ini dia melakukan disiplin juga, tapi disiplin diri juga tapi dia ingin mendapatkan imbalan. Ini masih juga merupakan motivasi ekstrinsik yang datangnya masih dari luar. Yang kita harapkan yang ketiga ini, Bapak Ibu, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid ini mereka melakukan disiplin diri karena dirinya sadar nilai-nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang datang dari dalam diri mereka untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu yang kita harapkan pada diri siswa kita. Kemudian lagi konsep disiplin ini, ada dengan identitas gagal. Konsep disiplin ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal ini dia hukuman dan penghargaan. Selama ini kita menganggap kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, kita menganggap dia sudah mendapatkan suatu kemajuan. Tapi di sini disiplin itu konsep disiplin ini merupakan dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Hukuman itu sudah pasti menyakitkan bagi anak kita kalau kita memberi hukuman kepada mereka. Kemudian lagi anak merasa tidak nyaman. Kemudian lagi kalau anak sudah kita beri hukuman dan kemudian kita merasa takut. Kemudian lagi hukuman ini pasti memaksa ya Bapak Ibu, karena anak pasti akan terpaksa untuk melakukannya. Setelah itu lagi murid menyembunyikan kesalahannya, sehingga kita sering menemui murid-murid kita yang sering berdusta karena dia menyimpan atau menyembunyikan kesalahannya, sehingga kita tidak tahu karena kita ingin menegakkan disiplin, tapi di murid itu tidak menyembunyikan kesalahannya. Kemudian lagi murid menjadi rendah diri. Ya sudah pasti ya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita berhukuman, mereka akan merasa rendah diri. Kemudian lagi ini penghargaan. Penghargaan sebenarnya kurang efektif juga, tidak efektif kita berikan kepada mereka. Bisa merusak hubungan. Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, kepada murid kita, murid yang lain yang ingin mendapatkannya pasti dia akan menimbulkan
mereka kita ini tidak ada ranking. Selain itu dari kurikulum 13 sudah sistem rankingan juga sudah mulai dihapuskan. Kemudian lagi merampas hak menghargai dirinya, karena penghargaan ini kalau dia tidak mampu mempertahankan penghargaan itu, akan dia merasa dirinya itu tidak bisa mereka untuk menghargai atau mempertahankan penghargaan yang akan diperolehnya. Kemudian lagi kita lihat konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Pertama konsekuensi, yang keduanya restitusi. Kalau yang konsekuensi ini perbuatannya jangka panjang, sedangkan perlu monitoring berkelanjutan. Kita bertambah sebagai guru, bertambah waktu kita, bertambah pekerjaan kita untuk memenuhi konsekuensi dari apa yang dikerjakannya. Kemudian lagi stimulus respon. Ketika kita bertanya, murid menjawabnya. Setelah itu lagi murid menghargai peraturan. Karena apa? Karena konsekuensinya ada. Setiap tindakan atau pelanggaran dilakukannya, konsekuensinya ada. Kemudian lagi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya, anak kita tumpah minuman temannya. Kemudian nanti kita langsung, kalau misalnya ada tumpah biasanya apa? Langsung membersihkan. Padahal anak itu ada kesempatannya mungkin untuk minta maaf atau gimana ya. Tapi karena sudah dikasih konsekuensi, itulah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian Bapak Ibu yang kemudiannya restitusi. Restitusi inilah yang akan kita harapkan kita laksanakan agar budaya positif di sekolah kita ini bisa berkembang. Murid akan bertanggung jawab untuk melakukannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian lagi murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhirnya teori kontrol, karena yang memegang kontrol dirinya. Karena ini adalah restitusi ini termasuk lagi motivasi intrinsik yang datangnya dari diri mereka. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada diri murid. Yang restitusi itu sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian lagi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini adalah pendapat dosen 2004. Kemudian lagi ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Sehingga murid ini dengan kesalahan yang terjadi, mereka bisa mempelajari, mereka akan memperbaiki kesalahan mereka ini agar di masa yang akan datang mereka belajar dari kesalahan mereka. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Sehingga kalau terjadi permasalahan, mereka bisa memperbaiki hubungan mereka. Yang ketiganya, tawaran, bukan paksaan. Karena sebagai guru kita memberi tawaran kepada mereka, bukan kita paksakan. Yang keempatnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Karena ini adalah unsur dari motivasi intrinsik dalam diri mereka yang kita minta seperti
tidaknya dasar mana yang kurang terpenuhi. Yang keenam lagi, faktor fokus pada karakter bukan tindakan. Dan terakhir lagi, menguatkan pada fokus pada solusinya. Penyelesaian masalah seperti apa yang mereka inginkan, permasalahan yang terjadi, agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini coba kita lihat ini ya Bapak Ibu. Ini adalah perbedaan contoh kasus siswanya tidak mengerjakan PR. Ada berupa hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Kalau pada hukuman, biasanya kita menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera 10 menit. Kemudian lagi guru marah dan murid jadi takut. Ketika kita marah, pasti murid jadi takut kepada kita. Kemudian lagi konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, sehingga bisa mengurangi waktu istirahatnya atau dia mengerjakannya 3 kali lipat dari PR yang tidak dikerjakannya. Kemudian lagi guru tegas dan murid menghormati peraturan, tapi hanya sekedar menghormati, karena ini masih mereka merasakan konsekuensinya apa. Kita lihat lagi restitusi. Pada restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau bagian dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian lagi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang diadakan pada restitusi ini. Inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusinya ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi, ada 5 posisi kontrol pada restitusi ini. Yang pertama sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sekarang coba kita lihat diri kita sebagai apa kita nantinya. Setelah kita memaparkan posisi pada restitusi kontrol restitusi ini. Kalau penghukum, pastilah kita memberikan hukuman pada anak kita. Kalau pada pembuat rasa bersalah, kita akan memberikan suatu kalimat sehingga siswa ini merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian lagi sebagai teman, kita menanyakan perasaan mereka sebagai teman dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian pemantau, satu lagi manajer. Pemantau dan manajer inilah yang kita harapkan yang bisa kita lakukan agar bisa budaya positif di sekolah kita ini terlaksana ya Bapak Ibu. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Permasalahannya kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa makan dalam kelas saat ujian tengah semester 1. Kalau sebagai penghukum, kita akan punya aturan sekolahnya apa. Kemudian lagi, kalau dia respon misalnya berdiri di depan kelas karena dia melakukan pelanggaran.
Ibu, berapa kali Ibu harus mengatakan kamu? Guru kecewa sama kamu. Itu kita memberikan rasa bersalah kepada mereka. Kemudian yang ketiga sebagai teman, kita berkata, ayolah jangan makan di kelas, buat guru bangga ya, tapi hari ini tidak apa-apa. Itu kita menganggap mereka sebagai teman. Kemudian lagi, posisi kontrol kita yang keempat itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan dan kamu tahu konsekuensinya. Itu kita sebagai pemantau. Yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Karena kita memberikan solusi kepada mereka bagaimana mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian lagi, ini yang pimpinan kelas. Menurut Bapak Ibu, mengapa ya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sama seperti kita menggunakan helm. Kalau Bapak Ibu menggunakan peraturan lalu lintas menggunakan helm, apakah karena anak Bapak Ibu mengikuti peraturan saja, atau Bapak Ibu merasa aman menggunakan helm? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Dua-duanya. Kalau menurut Ibu, dua-duanya. Kalau menurut Ibu Dewi bagaimana? Apakah Bu Dewi mengikuti peraturan saja, atau merasa yakin helm melindungi kepala Bu Dewi? Merasa aman. Merasa aman. Ada lagi kalau Pepa, bagaimana Pepa? Merasa aman. Berarti Bu Epa merasa yakin lah kalau pakai helm itu lebih melindungi kepala Bu Epa. Kalau kedua lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah karena peraturan menggunakan masker, ataukah memang Bapak Ibu yakin kalau masker bisa melindungi kita dari apalagi cuaca kita debu sekarang ya Bapak Ibu? Apakah karena peraturan Bapak Ibu dilakukan atau karena keyakinan? Keyakinan. Itu makanya Bapak Ibu, ya untuk kesehatan kita. Begitu juga cuci tangan, mencuci tangan setiap saat. Itu adalah untuk kesehatan kita. Kita yakin. Seperti itu juga peraturan di sekolah. Makanya mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kegiatan untuk membuat keyakinan kelas 6. Kemarin ini kami sudah membuat keyakinan kelas. Cara yang pertama, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi tentang keyakinan kelas. Terakhirnya menempelkan keyakinan kelas. Dari peraturan-peraturan yang ada, kita gunakan bahasa atau kalimat-kalimat positifnya, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Kita coba memutarnya.
abstrak dari peraturan. Kemudian lagi berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Kemudian lagi sedikit saja agar mudah diingat. Nah, itu bagi keyakinan kelasnya. Yang kelimanya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan pada kelas kita masing-masing. Yang keenamnya sesuai semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Seperti yang kita lihat dalam video tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya lagi. Ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua lagi, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini setiap perilaku yang kita lakukan pasti memiliki alasannya apa. Kemudian lagi yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita untuk melakukan apa suatu tindakan atau suatu perbuatan. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini adalah sebuah contoh penerapan segitiga restitusi. Ada dua video yang akan saya tampilkan. Yang pertama, video pertama ini seorang murid bernama Ayu datang ke sekolah, terlambat datang ke sekolah. Kemudian Ayu ini saya beri penerapan segitiga restitusi. Kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Tindakan yang salah tadi Bapak Ibu.
dengan penerapan disiplin yang sudah saya lakukan pada 2 kasus ya Bapak Ibu. Kemudian lagi penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar dalam melakukan kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu untuk dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah diseminasi penyebaran pemahaman saya tentang budaya positif. Kalau ada salah dan janggalnya, saya minta maaf Bapak Ibu. Kemudian lagi Guru Tergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu pemateri kita yang luar biasa sekali, Ibu Erti Anggraini. Kasih aplaus. Yang sudah memberikan atau memaparkan materi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif yang diharapkan kita bersama. Dan oleh karena itu pada siang hari ini bagi Bapak Ibu yang belum paham ataupun yang kurang mengerti dengan materi tadi, boleh bertanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan sedikit yang saya tanyakan kepada Ibu Erti, ya. Dan sedikit yang mau saya tanyakan kepada Ibu Erti tentang apa yang disampaikan, bahwasanya tentang mengenai penghargaan hukuman. Nah, ternyata penghargaan yang kita berikan selama ini itu termasuk satu hukuman bagi murid. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana jika kita memberikan penghargaan berupa ucapan? Contohnya seperti bagus, kemudian baik sekali, kemudian hebat, gitu kan? Nah, untuk bagaimana dikira kata-kata seperti itu untuk memotivasi mereka dalam keadaan apakah itu termasuk hukuman atau apa? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dewi. Mungkin barangkali ada yang lain atau kita jawab dulu. Nah, kita berikan kepada Ibu Erti Anggraini. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Memang penghargaan hukuman itu tadi seperti yang saya paparkan,
itu penghargaan itu juga ternyata adalah sebuah hubungan. Tapi kalau kita memberikan secara verbal, tadi kan hanya ucapan, tepuk tangan baik sekali, itu boleh untuk memotivasi mereka, anak didik kita, apalagi anak-anak yang anak kelas 1, anak masih kelas rendah, mereka sangat antusias sekali terhadap apa yang kita ucapkan, memberi semangat bagi mereka. Begitu Ibu Dewi. Ya, sambung. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Leti yang ini. Mungkin barangkali ada ibu yang lain, bapak ibu yang lain yang mau bertanya. Ya, Ibu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya pada Ibu. Mungkin di sini saya cuma berbagi pengalaman saja. Karena selama ini kita sering memberi hukuman kepada murid dengan tujuan agar mereka disiplin. Walau hal ini sering dilanggar lagi selama kita memberi hukuman itu sering dilakukan lagi dan anak tidak lupa. Jadi setelah saya mendengar pemaparan dari Ibu Herbi tentang restitusi ini, bisa memotivasi siswa sehingga anak didik bisa menjadi lebih baik dan tergerak dari dalam dirinya sendiri. Karena ini berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan kita sebagai guru membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka dalam segitiga restitusi ini. Jadi sangat bagus sekali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Mungkin ada yang lain? Bu Les. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang keyakinan kelas tadi yang telah kita buat itu, apakah bisa ditambahkan jika ada siswa yang melanggar tapi tidak termasuk ke dalam keyakinan kelas? Akan bisa kita tambah. Iya, Ibu Des. Terima kasih pertanyaannya. Untuk keyakinan kelas tadi, kalau karena dia murid itu ada keyakinan kelas seperti itu. Tapi sebenarnya boleh kita tambah Bapak Ibu, dan itu gunanya keyakinan kelas itu boleh kita review, boleh kita monitoring pelaksanaannya. Kalau misalnya kurang nanti kita tambah lagi. Boleh kita tambah keyakinan kelas itu, kita buatnya sehingga tidak tetap. Boleh kita tambah sesuai dengan keadaan siswa kita pada saat itu. Begitu Ibu Des.
Apa ada ada yang lainnya Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Mungkin saya kira itulah asisten jawab kita pada siang hari ini, dan terima kasih kita ucapkan kepada Ibu LP Anggraini SPD yang sudah memberikan dan memaparkan materinya tentang modul 1.4 tentang budaya disiplin tadi. Mudah-mudahan bagi kita yang sama-sama mendengarkan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai protokol mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Sekolah SDN 04 Rawang. Saya bangga kepada Ibu Ervi yang sedang mengikuti program guru penggerak dengan diseminasi pengimbasan budaya positif yang dipaparkan Ibu Ervi. Merupakan dari aksi nyata dan bersifat permanen. Mudah-mudahan dapat diimbaskan pada guru-guru di SDN 04 Rawang agar semua murid disiplin dan menjadikan motivasi siswa belajar dan dapat meningkatkan prestasi siswa dan sekolah. Selamat kepada Ibu Ervi yang sudah selesai melaksanakan kegiatan diseminasinya dengan lancar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Lensisma, saya rekan dari Ibu Herve Anggraini. Menurut pendapat saya, apa yang dipaparkan oleh Ibu Herve Anggraini dalam diseminasi positifnya itu sangat bagus diterapkan di sekolah kami ini. Karena masih banyak siswa kami yang menerapkan disiplin hanya karena mematuhi peraturan di sekolah saja. Jadi ini sangat bagus kalau kita terapkan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sukses terus untuk Ibu Herve Anggraini dan sukses untuk program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.